Udah. Oke, siap. Siap. Jadi, kita mau bahas tentang apa hari ini? Bahas yang cukup serius saja ya. Yang serius ya. Ada yang punya ide? Korupsi cukup serius sih. Kalau korupsi, bagaimana kau yang lain? Bisa aja sih, menarik itu pembahasannya. Saya sih terserah aja. Oke lah, kalau begitu. Jadi kita mulai dari mana? Dari pengertian dulu. Jadi gini, korupsi adalah tindakan pejabat negara yang memakai status atau jabatannya untuk keuntungannya diri sendiri. Keuntungan diri sendiri itu maksudnya seperti apa? Biasanya sih pejabat yang pakai uang proyek atau suapan untuk keperluan sendiri kayak beli rumah dan beli mobil. Masalahnya tuh sebagai masyarakat kita belum sadar kalau korban utamanya itu sebenarnya mereka dari kasus-kasus korupsi itu tersendiri. Nonton aja deh berita, lihat koruptor keluar dari gedung KPK. Berbicara tentang koruptor, bagaimana kalau kita lihat beberapa kasus supaya kita bisa mengerti seberapa serius kasus korupsi itu? Oke, tenang. Ada satu nih. Oke, ini tentang IKTP dan Setia Novanto. Setia Novanto didakwa terlibat korupsi pengadaan IKTP dengan melakukan intervensi anggaran. Penyimpangan pengadaan IKTP yang didakwa dilakukan Novanto membuat kerugian keuangan negara sejumlah 2,3 triliun. Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses pengadaan dan pengadaan barang jasa paket pengadaan IKTP secara nasional. Novanto didakwa menerima duit total 7,3 juta dolar terkait dengan pengurusan IKTP. Kenapa dendanya cuma 500 juta ya? Bukannya harusnya dia tuh memberikan kerugian yang jauh lebih dari itu? Iya, coba deh cek di screenshot artikel di chat. Itu tuh sampai 2 triliun loh. Sebanyak itu ya. Dan sumbangnya itu harus disalurkan ke usaha pengadaan IKTP. Berarti koruptor-koruptor ini nggak bertanggung jawab, berarti kan? Nggak jera juga ya, ada aturan yang ada sekarang. Kepikiran, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi? Begini, di negara ini walaupun sudah ada peraturan di Undang-Undang Dasar dan Dasar Moral Manusia di Pancasila, itu sebenarnya masih belum cukup ya, karena kesadaran dan pejabat-pejabatnya tidak berubah kalau misalkan peraturan pidana korupsi ini nggak dipertegas. Kayak padahal peraturan yang kita punya untuk tipikor atau tindak pidana korupsi itu tuh cukup banyak ya, kayak contohnya ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, ataupun UU nomor 28 tahun 99 ataupun UU nomor 31 tahun 99 dan banyak UU lainnya. Itu tuh sebenarnya udah dilakukan dari pemerintah, ada upayanya untuk melawan korupsi tersebut, tapi tetap aja emang ya namanya peraturan ya bisa aja dilanggar sama siapa aja. Wah, parah juga ini. Pikir-pikir juga, kenapa tidak kita sosialisasi tentang buruknya korupsi itu untuk yang masih muda, supaya nilai tanggung jawab itu bisa ditanam pada mereka sejak dini. Atau enggak, seenggaknya nilai-nilai dasar Pancasila ini bisa kita tanamkan lah kepada yang lebih muda. Itu tidak kalah penting juga, karena nilai moral kita sebagai manusia juga itu sudah direpresentasikan dalam Pancasila, dan hal-hal yang dilakukan oleh para koruptor ini sangat melanggar nilai-nilai dasar tersebut. Bentar, meetingnya udah pengen hampir habis nih kayaknya. Oh wow, tinggal berapa menit ini? Oke lah. Jadi terima kasih kalian bisa gabung di meeting ini. Setidaknya kita semua sudah mengerti tentang isu yang serius ini. Harapnya kita bisa lanjut sosialisasi ini tidak hanya di meeting ini saja, namun yang menonton juga bisa bantu berpartisipasi dalam menangkal korupsi di lingkungan sekitar. Jadi terima kasih
waktu menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Pak.